Selamat bertemu kembali dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA tingkat sekolah dasar. Mari kita lihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, bentuk senyawa berikut dapat langsung diserap oleh kapiler usus halus manusia, kecuali A. Glukosa, B. Asam lemak, C. Asam amino, D. Vitamin B12. Nah, dari zat-zat berikut yang tidak dapat diserap atau tidak diserap langsung oleh kapiler usus halus manusia adalah B. Asam lemak. Nomor berikutnya, tumbuhan dengan fase sporofit yang tidak dominan pada siklus hidupnya adalah A. Mangga, B. pinus, C. Paku sarang burung, D. Lumut tanduk. Ya, kita lihat jawabannya D. Lumut tanduk. Soal berikutnya, perhatikan gambar sayatan melintang dari akar tumbuhan berikut. Bagian yang menunjukkan pembuluh kayu, pembuluh tapis, dan endodermis secara berurutan. A. 4, 5, dan 1, B. 4, 5, dan 2, C. 5, 4, dan 2, D. 5, 4, dan 3. Mari kita lihat jawabannya. Nah, yang menunjukkan pembuluh kayu, pembuluh tapis, dan endodermis itu adalah jawaban C. 5, 4, dan 2. Mari kita lihat selanjutnya. Nitrogen adalah salah satu unsur yang esensial untuk pertumbuhan tumbuhan. Nah, unsur tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk membuat senyawa berikut kecuali A. Asam nukleat, B. Klorofil, C. Protein, D. Amilum. Ya, mari kita lihat jawabannya yang bukan senyawa yang dibuat dari nitrogen. Jawabannya adalah D. Amilum. Kita lihat soal berikutnya. Berikut adalah beberapa praktek bioteknologi berdasarkan gambar di atas. Praktek yang termasuk dalam bioteknologi modern tampak pada gambar. Kita lihat dulu gambarnya. Dari gambar 1, 2, 3, 4. Mana yang termasuk bioteknologi modern? Nah, yang termasuk bioteknologi modern, yang A, 1 dan 2, B, 3 dan 4, C, 1, 2, dan 3, D, 4 saja. Kita lihat jawabannya 3 dan 4. 3, proses 3 dan 4. Itu untuk bioteknologi modern. Lalu kita lihat soal berikutnya, pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dapat dilakukan melalui pemberian A. Antibiotik, B. Penisilin, C. Vaksin, D. Streptomycin. Jawaban yang tepat adalah melalui vaksin. Selanjutnya, suatu makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu dapat memiliki satu atau banyak sel, berkembang biak menggunakan spora, dan memiliki tubuh yang tersusun atas benang-benang halus atau hifa. Berdasarkan ciri tersebut, makhluk hidup ini termasuk dalam kingdom A. Protista, B. Fungi, C. Plantae, D. Animalia. Mari kita lihat jawabannya. Ya, makhluk hidup ini tergolong B. Fungi atau jamur. Soal selanjutnya, mengapa para ilmuwan menggunakan metode ilmiah? A. Agar mereka mudah mendapatkan dana dan dukungan untuk penelitiannya. B. Agar semua permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. C. Agar dapat membantu mereka
menunjukkan bahwa jawaban mereka atas suatu masalah akurat berdasarkan bukti. D. Agar dapat dipastikan tidak ada orang lain yang melakukan percobaan yang sama seperti mereka. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Agar dapat membantu mereka menunjukkan bahwa jawaban mereka atas suatu permasalahan akurat berdasarkan bukti. Ya, kita lihat soal berikutnya. Gigi bungsu mulai tumbuh pada usia A. 1 sampai 2 tahun, B. 17 sampai 30 tahun, C. 6 sampai 7 tahun, D. 10 sampai 7 tahun. Nah, gigi bungsu atau gigi terakhir itu tumbuh pada usia 17 sampai 30 tahun. Jadi B jawabannya. Berikutnya, bila kita makan daging dengan kadar lemak yang tinggi, maka lemak tersebut akan diurai di A. Usus besar, B. Usus halus, C. Usus 12 jari, D. Kantung empedu. Mari kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya C. Di usus 12 jari. Jadi lemak yang tinggi itu akan diurai di usus 12 jari. Soal berikutnya, bila kalian menemukan suatu ide atau gagasan, maka sebagai saintis atau ilmuwan, sebaiknya yang kalian lakukan adalah A. Mencocokkannya dengan buku-buku yang berhubungan, B. Menguji ide tersebut dengan melakukan percobaan, C. Mengkaji teori dengan membaca buku-buku referensi, D. Menemukan variabel-variabel untuk mendapat petunjuk. Jawabannya adalah B. Menguji ide tersebut dengan melakukan percobaan. Kita lihat soal berikutnya. Seorang anak memiliki seekor hewan peliharaan. Setelah mengamati hewan peliharaannya, anak tersebut melihat bahwa hewan itu sesekali berjemur di bawah lampu penghangat yang ada di kandangnya. Setelah beberapa minggu, anak tersebut menemukan lembaran sisik dalam kandang hewan peliharaannya. Hewan peliharaan anak tersebut termasuk dalam kelas A. Pisces, B. Amphibia, C. Reptilia, D. Mamalia. Kita lihat jawabannya. Ciri-ciri berikut adalah hewan reptilia atau C. Soal berikutnya, berikut adalah katup yang terdapat pada jantung. Yang pertama, katup Bicus spidalis. Yang kedua, katup Trichus spidalis. Yang ketiga, katup semilunaris. Katup jantung yang dilalui oleh aliran darah yang miskin karbon dioksida, berarti ini darah yang kaya oksigen, adalah A. 1 saja, B. 1 dan 2 saja, C. 1 dan 3 saja, D. 2 dan 3. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C. 1 dan 3 saja. Atau katup Bicus spidalis dan katup semilunaris. Soal berikutnya, berikut adalah faktor yang dapat merangsang pelepasan empedu dari kantung empedu ke dalam usus halus adalah A. Mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin dan serat, B. Mengkonsumsi makanan yang kaya lemak, C. Mengkonsumsi makanan yang kaya protein, D. Berpuasa seharian. Nah, manakah yang memicu? Kita lihat jawabannya B. Mengkonsumsi makanan yang kaya lemak. Berikutnya, Pak Ari merupakan pengusaha anggrek. Pak Ari memiliki sebuah anggrek dengan warna dan corak yang unik sehingga dia ingin memperbanyak anggrek tersebut untuk dijual.
Jika Pak Ari menginginkan hasil anakan anggrek dengan warna dan corak yang sama persis dengan anggrek miliknya, teknik bioteknologi modern yang dapat digunakan adalah A. Kultur jaringan, B. Seleksi perkawinan, C. Stek, D. Penyerbukan silang. Ya, jawabannya A. Kultur jaringan. Berikutnya, seorang anak sedang berkunjung ke sebuah kebun. Anak itu melihat sebuah tanaman yang memiliki daun dengan susunan tulang daun sejajar. Setelah dicabut, tampak akar tanaman tersebut merupakan akar serabut. Tanaman tersebut kemungkinan adalah dan termasuk dalam kelas A. Oryza sativa dicotyledonae, B. Zymas monocotyledonae, C. Cycas rumpi Cicanidae, D. Pneutum pneumon coniferinae. Jawaban yang benar adalah Zymas monocotyledonea. Lalu soal berikutnya, ciri-ciri paru-paru pada burung adalah A. Kaku, B. Dapat mengembang, C. Memiliki kantung hawa anterior, D. Berhubungan langsung dengan trachea. Jawabannya adalah ciri yang paling tepat itu kaku. Soal berikutnya, perbedaan antara arteri pulmonaris dengan vena pulmonari adalah pada arteri pulmonari memiliki ciri-ciri A. Memiliki katup, B. Berdinding tipis, C. Mengandung darah yang kaya akan oksigen, D. Aliran darah menuju jantung. Jawaban yang tepat adalah A. Memiliki katup. Perhatikan mikroskop berikut. Nilai perbesaran pada sebuah mikroskop seperti gambar adalah A. F kali G, bagian F dikali G, F B, F tambah G, C. A kali X, D. A ditambah G. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya A. F dikali G. Soal berikutnya, mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi berupa ATP yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Jumlah mitokondria tampak lebih banyak pada sel-sel otot dibandingkan sel-sel kulit. Hal tersebut disebabkan A. Lokasi sel otot berada di bawah permukaan tubuh, B. Luas permukaan kulit lebih besar dibandingkan otot sehingga sudah mencukupi kebutuhan energi kulit, C. Otot banyak mengalami kontraksi sehingga memerlukan energi lebih banyak, D. Sel-sel kulit lebih sering beregenerasi sehingga lebih banyak sel-sel yang mati. Jawaban yang paling tepat adalah C. Otot banyak mengalami kontraksi sehingga memerlukan energi lebih banyak. Ya, demikian latihan soal Olimpiade IPA tingkat SD. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih. Sampai jumpa.